nak, ketika kamu dewasa nanti, tambahlah keluargamu di luar rumah. Karena setelah ibu dan ayah tiada, rumah itu hanya akan menjadi sempit. Halo kawan-kawan. Halo Dunsana. Halo Dunsana. Pada malam hari ini aku tadi niatnya awalnya silaturahmi ya kak ya, kasih kita diajak sama Kak Siska cerita-cerita tentang kehidupan ini. Gak cerita-cerita ini gak serius banget. Kayak yang berat-berat kok. Iya, soalnya kita udah berat nih. Udah kehidupannya udah berat. Kehidupan udah berat, corona lagi, event cancel semua segala macam. Udah jangan berat. Berat banget sebenarnya Kak. Astaga. Nah, kita ini kan namanya nih kunjungan saya, tapi kali ini Genta nih yang berkunjung ke sini. Iya, namanya apa tadi Kak? Aku lupa. Di ini ya, Kajalan Channel. Kajalan Channel. Iya. Kalian harus follow dulu. Subscribe. Iya, subscribe dulu. Nah, jangan lupa dihidupin tombol notifikasinya. Oke? Nah, gitu. Nah, ini aku mau nanya nih langsung. Gimana sih awalnya kenapa Genta jadi penulis sampai sekarang? Kenapa aku jadi penulis? Sebenarnya jujur ya kayak aku tuh nggak pernah bercita-cita jadi penulis, nggak pernah berkeinginan untuk menjadi penulis, dan mungkin aku adalah orang yang tidak mempercaya apa itu cita-cita awalnya. Karena menurutku apa ya, dulu waktu sekolah, waktu SD kan kebanyakan orang misalnya ditanya sama gurunya, kamu nanti mau besar mau jadi apa ketika besar. Nah, hampir semua temanku itu ngejawab pasti ada yang jadi dokter, polisi, tapi aku bingung mau jawab apaan, mau jadi apa ya aku gitu. Abu-abu deh dulu ya. Benar-benar nggak punya jawaban gitu. Nggak punya jawaban apapun, sampai pada akhirnya ya aku tumbuh dari keluarga yang ekstrovert sebenarnya. Tapi mungkin dari diriku sendiri aku tidak seberani itu untuk berbicara kepada orang tua tentang berbagai macam keluh kesah hidup gitu. Misalnya permasalahan di luar, di circle pertemanan, atau misalnya aku yang bandel di sekolah dan segala macamnya, aku nggak pernah yang namanya itu sharing kepada orang tua. Karena pertama mungkin bakal ngerasa takut dimarahin dan bakal diceramain panjang lebar, sampai pada akhirnya ya aku dulu tuh terbiasa nulis diary dari SMP kelas 2 sampai SMA kelas 2 juga. Jadi semua masalah itu ya aku ceritain setiap harinya. Itu sebelum aku tidur itu aku nulis 10 hal yang bikin aku bahagia hari ini. Terus juga aku nulis 10 hal apa aja yang bikin aku sedih. Terus hal apa aja yang sudah aku lakuin selama seharian gitu. Orang-orang mana saja yang sudah aku temui. Enggak, pada akhirnya di 2014 itu dulu aku punya keinginan awalnya. Aku pengen dari dulu tuh bisa keliling Indonesia. Ya mungkin semua orang pengen sih. Pasti pengen gitu. Tapi aku berusaha untuk mewujudkan itu gitu loh. Aku dulu, kakak mungkin tahu sendiri aku di kampung kayak gimana, rada bandel anaknya gitu. Kadang nggak jelas ini segala macam. Tapi pada akhirnya akan ada suatu hari di mana pandangan setiap orang itu akan berubah tentang hidup. Akan ada suatu hari di mana orang-orang mungkin memikirkan kayaknya gue udah capek deh sama semua hal yang dia alami sebelumnya, sama ketidakjelasan hidup sebelumnya. Terus ya aku mulai bekerja di Padang, sempat kerja bantu-bantu orang juga, Kerja apa itu bantu-bantu? Ada kerja di toko juga pernah. Terus juga sempat merantau ke Pekanbaru, kerja di grosir paket, jual ikan pun aku pernah. Di Pekanbaru pasar Kodim dulu. Nah, dari sana tuh aku tabungan. Aku belajar menabung awalnya. Belajar nyisin sedikit pendapatan itu ya untuk wujud ke beberapa hal yang aku pengen. Yang untuk keliling Indonesia ini. Keliling Indonesia tapi pun juga. Kenapa akhirnya menulis? Maksudnya kan ini keliling Indonesia. Terus menulis itu kan diary. Itu korelasinya sebenarnya gini. Aku dulu tuh pengennya awalnya itu aku pengen punya sebuah karya gitu. Karena mungkin aku menyadari kayak menulis ini ada peluang deh di dalamnya gitu. Kenapa menulis tidak aku seriusi? Itu dari dulu tuh aku yang benar-benar udah dekat dengan dunia tulis. Setiap hari sebelum tidur aku nulis gitu. Tapi pas melakukan perjalanan itu aku mikir kayaknya aku dengan keinginanku untuk berkeliling Indonesia, kenapa nantinya aku kayaknya lebih cocok nantinya tuh aku bikin karya lebih ke jurnal perjalanan. Nah, niat awalnya dulu kayak gitu, bikin jurnal perjalanan. Tapi sampai saat ini belum kecapai itu. Malah nulis buku cinta-cintaan. Gitu sih Kak, sebenarnya ya berangkat dari keresahan pengen mengutarakan semua hal itu ke siapa gitu. Terus aku dari dulu tuh berteman juga nggak terlalu punya teman dekat. Misalnya kayak
mungkin kakak punya sahabat barang sedikit banyaknya untuk bercerita kalau kesah hidup dan segala macam. Tapi aku dari dulu tuh emang nggak berani gitu menceritakan. Aku ngerasa takut dikira cemen, takut dikira ini, alah masa lalu belum seberapa ini semuanya. Tapi pada akhirnya banyak hal yang aku simpan sendiri, dan ya udah satu-satunya jalan untuk bikin diriku tenang mungkin ya dengan menulis. Aku ngerasa ketika aku nulis tuh kayak apa ya? Iya, ada proses penyembuhan gitu di dalam diri. Itu kan waktu itu masih di Pariaman kan? Masih di nah, Pariaman. Dengan teman-teman yang ada juga yang support Genta kan? Nah, itu sampai sekarang masih komunikasi nggak sama mereka? Masih. Aku masih ingat banget itu yang nyupport aku tuh dulu Jode. Oh Jode, kita tahu Jode. Jode Sania. Itu dia sampai minjemin aku beberapa buku waktu aku ngerjain buku pertama itu. Aku masih ingat dia minjemin buku Aan Mansur Tidak Ada Nyok Hari Ini, terus bukunya si Ayah, Pidi Baik. Aku dipinjemin dulu kan Mama, Monster, Marmut. Terus emang Jode yang nyemangatin gitu loh. Setiap hari mungkin hampir beberapa kali itu aku ngerjain naskah bareng Jode. Jadi ayo kerja nanti misalnya kalau mentok aku ngobrol lagi sama dia, sharing lagi. Terus Bang Ferry dekat rumah Bang Alfi, dekat rumah Bang Alfi, Bang Ferry Aprio. Oh ya, bikin lagu. Nah ya si Riko juga bantuin. Terus teman-teman di Espresso juga bantuin. Iya. Tapi ya anak nongkrong ya Genta di Pariaman anak nongkrong banget. Setiap hari nongkrong, kerjanya cuma nongkrong doang nggak. Bang Ferry, terus Jerry, banyak sih kak sebenarnya. Ya? Tapi sebanyak banyak yang nyemangatin, banyak juga sih yang matahin. Iya, nah aku mau nanya ke sana tuh. Nah, itu kan belum ketemu nih penerbit nih, masih ya nulis, mempelajari, mendalami, dan disupport juga beberapa teman yang mensupport juga. Gimana tuh tanggapan keluarga atau lingkungan, menyepelekan nggak niat kamu menulis itu pertama kali? Di awal mungkin orang tua aku nggak pernah tahu kalau misalnya aku hobi baca dan hobi nulis gitu. Karena aku jujur dari dulu tuh memang kalau misalnya di rumah tuh paling kegiatannya yang benar-benar di kamar doang, ngelakuin apapun di kamar doang, dan aku juga nggak terlalu berkomunikasi intens dengan orang tua aku. Mungkin bisa dikatakan aku anak yang sedikit bandel, pulang ke rumah cuma buat ganti baju dan segala macam, udah keluar lagi. Ya namanya anak muda dulu pasti kayak gitu ya kan, anak laki-laki. Ya orang tua aku nggak menyadari hal itu, aku nulis. Bahkan orang tua aku tahu waktu itu aku punya buku tuh pada saat buku udah beberapa bulan terbit, dia tahu sendiri. Aku nggak pernah ngasih tahu misalnya mah aku punya buku, mah aku punya karya nih gitu. Terus aku dengan hal seperti itu aku berharap orang tua aku nggak pernah. Malah dia tahu itu dulu dari abang, dari Bang Rada, dari Bebel yang ngasih tahu adekku. Sampai ya ternyata apa ya? Ya kalau misalnya penolakan dari orang tua sih nggak ada. Orang tua aku cukup demokrasi untuk apapun. Cukup support ya Ga ya. Misalnya kayak aku tatoan, aku ini ya. Dulu tuh orang tua pesen kayak gini ya. Ya kamu laki-laki, hal apapun yang kamu lakukan ya pikirkanlah terlebih dahulu. Kalau misalnya udah pengen dan mempertanggungjawabkan hal itu udah dilakuin katanya. Selagi itu tidak mengusik kehidupan orang lain dan tidak mengusik keluarga, tidak mencemarkan nama baik keluarga, ya udah dilakukan. Aku rasa orang tua aku cukup cukup membebaskan anak-anak lain ya untuk menentukan jalan hidup. Bersyukurnya sih aku di sana. Aku sebenarnya sempat gak suka ya sama Genta ini, karena ini ya gaya ya, mungkin dulu laki suka nongkrong agak sombong-sombong gimana gitu ya, mungkin karena dia juga orang yang suka, mungkin karena sekarang aku akhirnya tahu. Aku baru tahu loh kasus-kasus gak suka sama. Nggak sukanya bukan karena apa, Genta nih apaan sih gitu. Di Instagram kan dulu aku juga gunain Instagram, tapi belum yang seaktif Genta pada waktu itu, karena Genta juga udah punya masa waktu itu kan. Ya dibilang orang inilah selebgram lah waktu itu ya, udah punya ini apaan sih si Genta bikin status kok gaul alay gitu ya, seakan cinta-cintaan apaan sih ini gitu kan. Terus akhirnya keluarin buku, oke ada karya gitu kan. Nah, terus tiba-tiba udah nyampe aja nih di Jogja. Kenapa? Terus ngapain? Kenapa aku ya sebenarnya berangkat dari hal seperti itu tadi sih Kak. Aku bukan ngejelekin kampung halamanku sendiri. Mungkin di mata beberapa orang aku terkesan sombong gitu. Tapi kan menurutku apa ya, ketika kita bisa mematok kehidupan orang, dia sombong. Pernah nggak kita mencoba untuk merangkul dia terlebih dulu? Pernah nggak kita menanyakan dia dulu? Meskipun sebenarnya etikanya lebih ke yang kecil mendekati yang besar gitu loh. Nah aku tuh malah kayak dulu tuh
apa ya, aku memang tidak terlalu banyak bergaul dengan ini sih, kawan-kawan di kampung, dan mungkin juga tidak terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak ini, maka sampai pada akhirnya kebanyakan orang menganggap aku sedikit arogan, sedikit sombong, dan aku akui itu gitu loh. Mungkin gara-gara aku tidak terbuka itu sama orang-orang gitu. Apa ya? Ya aku percaya, aku tuh habis baca buku waktu itu tuh judulnya Rich Dad Poor Dad, ditulis sama Robert T. Kiyosaki. Ketika kamu pengen menjadi seseorang yang kaya, ketika kamu pengen menjadi seseorang yang sukses, kamu harus berada di dalam suatu daerah di mana perputaran uang lebih besar di sana. Kalau misalnya dihitung-hitung antara Pulau Jawa dengan Sumatera, putaran uang lebih besar di sini. Makanya aku meyakini ketika aku berada di Jawa, ya aku bakal bisa, rezekiku bisa lebih lancar dibanding di sana. Itu aja sih. Merantau lah. Zainuddin. Nah sekarang nih dengan keadaan yang sebagai penulis ya, mungkin bagi kaum milenial tahu lah gitu siapa Genta Kiswara. Nggak usah deh. Kesel banget tahu aku. Nanti cek aja di Instagramnya ya. Nah gimana sih rasanya punya orang yang mencintai dan orang yang membenci? Maksudnya haters dan fans. Aku nggak nyebut fans sih sebenarnya, aku lebih senang dengan teman. Teman ya. Teman di jejaring. Teman online. Iya, teman online. Iya, misalnya hidup akan selalu diisi ya kayak yang namanya orang membenci tanpa alasan itu akan selalu ada. Orang yang menyukai tanpa alasan pun juga akan selalu ada menurutku. Pun orang yang bakal mencintai kita karena alasan dan membenci kita dengan alasan juga. Ya, better sih menurut aku kayak namanya dalam hidup pasti akan ada dua hal tersebut. Jadi ya, yang menyayangi ya dirangkul, ya diperhatikan juga, jaga tali komunikasi dengan dia misalnya di media sosial meskipun kita belum bertemu. Karena aku menyadari dari dulu itu sebenarnya awal bermain media sosial aku nggak pernah niat ingin tenar, ingin cari masa banyak, ingin bisa dikenal oleh orang. Tapi ya dari dulu tuh aku mungkin emang seneng nulis dan aku sadar konsep dulu tuh bahwasanya pasar buku fiksi di Indonesia itu dan pasar buku romans cinta-cintaan itu sebenarnya lebih banyak diminati oleh orang. Makanya dari dulu tuh bukan berarti aku nggak bisa nulis dengan genre lain, tapi aku sadar ya aku nulis buat cari rezeki. Pasarnya sana nih. Pasarnya lebih gede di sana ya, makanya dari awal bermain media sosial aku bangun konsep yang nulis cinta-cintaan, nulis galau, sampai ada yang bilang lu alay lu tiap hari tiap hari ngerasa galau, tiap hari ini apa nggak ada yang mau diunggah hal yang lebih bermanfaat lagi. Iya, sebenarnya bukan karena itu, aku karena ngerasa aku pengen jadi seorang penulis romans dan aku menyadari bahwasanya pasar penjualan buku romans itu lebih tinggi dibanding buku-buku yang lain. Makanya dari ketika aku membangun media sosial, aku lebih memfokuskan diri untuk nulis-nulis galau. Ya pada akhirnya membenci ya dibiarkan saja, seperti kata pepatah apa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi awal-awal sulit nggak? Ya tentu Kak. Ya aku sempat ngerasain down, aku sempat ngerasa apa benar ini jalan hidupku gitu. Kenapa ya semakin aku mendalami, iya semakin aku mendalami ini orang malah lebih banyak membenci, malah lebih banyak menjatuhkan aku. Tapi pada akhirnya aku melakukan hal tersebut, aku punya goal gitu. Aku nggak sekedar misalnya nulis doang, tapi iya segala sesuatunya itu udah aku konsepin di awal. Bahwasanya nanti mau nggak mau diterima penerbit atau enggak, aku bakal bikin buku. Terus, walaupun nanti misalnya nih ceritanya gak ada lagi yang mau nerbitin, udah bosan nih cerita Genta itu terus, tapi tetap akan tetap terus menulis. Ya. Karena menurutku ya menulis udah jadi bagian hidup sih. Ya sedikit banyaknya sehari mungkin dia bakal tetap menulis. Aku percaya itu. Berarti kamu ada utang satu. Apa? Karena kamu akan bikin buku kan tentang perjalanan Indonesia itu belum dibikin. Berarti kan kalaupun akan terhenti masih ada cerita-cerita lain yang akan kamu udah beberapa daerah, kamu di Indonesia udah kemana aja? Yang belum ke Sulawesi sama Papua, paling jauh aku waktu itu sampai ke Banda, Naira, Maluku, Ternate, Tidore. Kalau daerah timur tuh aku sampai ke ujungnya di Larantuka. Nah, sekarang ini udah buku keberapa? Sekarang buku keempat, mau jalan buku kelima, bulan besok bakal terbit 7 Juli. Juli besok terbit buku kelima dan kemungkinan 4 bulan setelahnya bakal terbit buku ke-6. Karena naskahnya semenjak pandemi ini aku fokus nulis dan langsung udah kelar 3 naskah Kak. Wah, berarti COVID memberikan ini ya? Iya,
secara sedikit banyaknya ada dampak baiknya lah, belajar nulis jadi lebih intens. Terus apa ya, ya ternyata menulis juga COVID juga bikin kita lebih apa ya, punya kita nggak sih Kak gitu loh dengan diri sendiri gitu loh, lebih banyak bertanya ke dalam diri sendiri tentang kehidupan ini gitu. Aku ngerasain itu sih selama pandemi ini. Nah, kalau ini aku mau bahas hal-hal yang suka kadang aku baca berita ini Ginta ngapain lagi nih gitu. Tiba-tiba ada masalah sama ini nih. Tiba-tiba aku baca berita, ini si Ginta ngapain ini? Orang ada yang bilang, wah ini pansos, wah ini gimmick. Nah, mungkin aku dibilang juga nih, bentar lagi aku akan dibilang pansos juga nih. Dia subscribe. Ketika kamu pengen mencari suatu gimmick di media, carilah gimmick yang tidak akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang lebih buruk. Nah, misalnya sampai masuk penjara, sampai pelecehan apa agama dan segala macamnya, itu udah lain cerita. Gitu sih Kak. Berarti gitu guys, jadi nggak kan lihat kamera aku langsung salting. Langsung kayak ketawa sendiri. Aku langsung apa sih gitu. Aduh, berarti Genta udah berapa bulan nih di Jogja? Aku udah mau 2,5 tahun Kak di sini. Sudah 2,5 tahun? Berarti udah lebih lama dari aku berarti. Iya. Kakak tahun berapa tuh di sini? Tahun kemarin. Oh, tahun sebenarnya aku di Jogja udah dari 2017. Sering bolak-balik juga. Iya, cuman stay-nya banget itu tahun kemarin aku. Aku dari 2017. Sama. Oh. Kan ini kan 2017 akhir, iya udah 2,5 tahun kan. Berarti kita bisa ini dong, karena kamu suka adventure, aku kan juga Kakak suka jalan-jalan kan. Iya lah, kita berdua. Ayo nanti kita bikin ini ya. Nge-vlog ke gunung. Ke daerah-daerah posisi banyak banget ke pantai-pantai ini, pantai-pantai. Tapi kita tunggu dulu keadaan yang sudah bisa. Halo guys, hari ini kita lagi di pantai gitu kan, ngobrol di pantainya, harga makanannya beda banget ya di sini, nggak ada nasi sek nih. Ada nasi 1.000. Kalau nasi sek itu artinya 1.000 ya, bukan sek ya. Apa artinya Kak? Nasi 1.000. 1.000 kenyang kan? Iya. Jadi di kampung kita sek, tuh SEK, bukan SEK bukan pakai X ya? Iya, jangan. 1.000 kenyang. Tapi dulu tuh kan emang nasi sek itu buat orang-orang ke laut ya kan? Iya. Jadi makanya dijual dengan harga segitu. Zamannya udah berganti. Udah berubah. Bukan 1.000 kenyang lagi. 15.000. Dikasih nanti namanya salad tuh. Di dalamnya ada kuah jengkol dan segala macamnya. Enak deh pokoknya. Kalau misalnya ke Sumber dan Pariaman tuh kalian harus mampir nyobain itu. Rekomendasi banget. Inspirasinya dalam nulis buku apa? Inspirasi aku dalam nulis buku sebenarnya banyak ya Kak. Apapun yang aku lalui dalam kehidupan ini, baik itu di kehidupan kemarin dan di kehidupan kemudian itu, sebenarnya lebih ke bisa jadi inspirasi sebenarnya. Cuma kadang aku ngeliat teman-teman yang pengen mungkin baru-baru coba nulis dan segala macamnya itu, dia senang melibatkan dirinya dengan banyaknya aturan yang sebenarnya itu tidak perlu dia lakukan. Semisal dia mesti harus nulis, misalnya bikin novel harus pakai plot, harus ada kerangka, temanya misalnya harus tentang cinta dan segala macam. Nggak kayak gitu menurut aku ya. Dan di dalam buku ada dulu aku baca buku itu judulnya ditulis sama Putut EA. Judulnya itu bukan buku motivasi menulis. Di dalam buku tersebut Putut menuliskan ketika kamu ingin menulis, ya bebaskanlah diri kamu dari semua hal gitu. Bebaskan dari segala aturan dan segala macamnya gitu. Dan kembalilah kepada masa kecil, ingat di mana masa ketika kamu bermain tanpa membawa satu tanggungan gitu. Jadi aku percaya ketika kamu nulis, ya apa yang hal-hal yang dekat dengan diri kita gitu. Mungkin kebanyakan orang susah menulis itu karena dia terlalu membayang-bayangkan hal-hal yang berada jauh di dalam dirinya dia. Sudah beban dulu sebelum nulis ya. Dia belum pernah menempuh keadaan tersebut, belum pernah mengalami atau segala macam, dan dia memaksakan untuk tetap menulis hal itu gitu. Jadi ya apapun sebenarnya inspirasi. Dengan melihat, misalnya aku berkunjung ke sini nih, semua yang ada di ruangan ini bisa jadi inspirasi. Kan menulis itu sebenarnya apa ya? Iya, seni mengolah kata kan. Bagaimana kita memandang kulkas, bagaimana aku memandang kakak, bagaimana aku memandang jendela yang ada di sini. Itu bisa jadi 4 halaman sebenarnya kalau misalnya satu ruangan ini dibahasakan. Aku itu yang nggak bisa. Karena aku nggak bisa mengungkapkan kata-kata lewat tulisan. Tapi tergantung pada mood aku. Ketika moodku benar-benar
lagi tapi itu jarang, nggak bisa dipancing juga. Sesekali bisa bikin caption yang panjang banget, kalau enggak ya udah menulis emoticon itu aja. sebenarnya lebih kayak habit Kak, sesuatu yang juga aku nggak percaya tuh misalnya orang menulis itu bakat alamiah terus anugerah dari Tuhan, enggak. Aku percaya menulis itu habit, sesuatu yang benar-benar dilatih, diasah, dibiasakan gitu. Dan ya kalau misalnya kamu nggak pernah sama sekali mencoba untuk menulis atau mencoba untuk merangkai kata, yang bakal kewalahan juga di awal. Itu sih menurutku. Kenapa kamu jadi tiba-tiba bijak gitu tulisannya? Kapan Kak? Iya, tulisan buku-bukunya jadi apa? Ya kegalauannya itu, tapi kenapa bisa seperti itu gitu? Mungkin beberapa kali galau. sempat lagi. Kan berangkat dari pengalaman juga. Iya benar. Curhat banget ya berarti ya. Beberapa kali aku sempat mengalami. Atau ambil cerita dari kisah teman gitu ya. Nah, yang kebanyakan tuh ya kayak ada yang curhat. Kalau pesanku tuh isinya orang curhat semua, atau DM gue tuh ada yang curhat seperti ini, bahkan sampai orang yang berumah tangga pun curhat. Ya kalau misalnya orang berumah tangga curhat ke aku bisa apa ya? Aku mohon maaf Kak, sebelumnya saya belum berumah tangga, jadi saya nggak bisa ngasih masukan. Kalau Kakak minta saran pun ke saya kurang cocok kayaknya gitu. Aku kasih komen. Tapi kalau misalnya kayak anak SMA atau yang kuliah semester 1, semester 2, mau aku lagi ngalamin kasus kayak gini. Ya hingga pada akhirnya curhatan mereka itu jadi bahan riset buat aku, dan itu aku kembangkan. Nggak perlu riset ya, mereka yang datang. Mereka datang loh Kak. Iya benar. Itu juga sebenarnya banyak yang aku lihat penulis cara mereka untuk riset juga seperti itu kan. Karena banyak fansnya atau followersnya juga yang curhat DM langsung bisa mereka. Kita tinggal mancing di aja. Sekarang kan di Instagram atau di platform lain sudah banyak banget tool yang bisa kita manfaatkan. Ada ruang bertanya, ruang jejak pendapat, Q&A. Ya udah gampang banget. Atau misalnya kita tinggal munculin satu kata atau bertanya kepada mereka, pasti pada jawab. Nah dari sana nanti kita bisa riset, kan enak sekarang Kak, riset online. Seru atau beban nggak sih? Apanya Kak? Nulis? Orang curhat kayak gitu? Beban menurut aku. Karena ketika dia minta saran, aku nggak mau misalnya ngasih saran ke orang kalau misalnya dia nggak minta. Tapi kadang kebanyakan ketika dia minta saran, aku malah balikin ke diri aku lagi gitu. Ketika aku memberikan saran seperti ini kepada dia, ya apakah ini nantinya akan berhasil, atau ini malah bakal mempersulit kehidupannya dia, atau saran dariku salah gitu. Tapi aku biasanya kalau misalnya ngasih saran ke dia, ya aku bilang gitu, saran ini tidak sepenuhnya benar gitu. Kebenaran cuma ada di langit. Aku bilang kayak gitu. Kalau kamu pengen make, ya udah coba diterapin. Dan kalau misalnya ini malah berdampak buruk ke diri kamu atau kepada permasalahan kamu, ya aku minta maaf jauh-jauh hari, karena kamu yang datang ke aku buat minta saran. Aku coba jawab lagi. Pertama kali orang mengundang kamu sebagai pembicara di mana, kapan, dan dibayar berapa? Pertama kali, kalau misalnya itu dulu aku pertama kali ngisi acara itu 2016 di Gramedia Sudirman Pekanbaru. Dan itu benar-benar sebelum dibayar, nggak dibayar sama sekali. Itu panggung pertama aku, Gramedia Pekanbaru berani ngasih panggung. Iya, aku bicara di sana tuh kan bisa 1 jam tentang proses kreatif dan segala macamnya. Tapi aku ngerasa Kak, ternyata buat ngisi acara tuh butuh kesiapan mental. Aku sempat tremor, panik dan segala macam. Aku bakal ngomong apa ya, aku takut diserang orang, nanti orang bakal nanya seperti ini, seperti ini. Takut nggak bisa menjawab apa yang ditanyain orang. Takut nggak bisa menjawab, masa seorang penulis nggak bisa jawab ini segala macam gitu. Dan itu yang bikin aku belajar, ternyata ketika aku berada di dalam profesi seperti ini, aku juga dituntut untuk banyak belajar gitu. Lebih profesional lagi. Bener, gitu. Gimana mengontrolnya waktu mendapatkan pikiran-pikiran kayak gitu? Mengontrolnya ya waktu ngisi acara aku jadi malah kayak misalnya ada orang bertanya seperti ini, ya aku jawab sebisaku. Pertama aku jawab, ya kalau misalnya aku nggak bisa jawab, ya aku jelasin ke dia, ya ilmu saya belum sampai sana gitu, saya belum bisa mungkin menjawab, dan mungkin ya kedepannya saya akan lebih belajar lagi. Kalau misalnya saya sudah paham, saya akan kontak kamu lagi. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan tentang dibayar berapa atau tidak dibayar ya sebenarnya, tapi lebih bagaimana kita disediakan ruang itu. Adalah bentuk apresiasi juga. Itu udah ruang. Aku bangga banget waktu itu. Langkah pertama lagi ya. Langkah pertama kan bisa ketemu dengan pembaca aku langsung di Pekanbaru. Terus dan acaranya rame banget Kak, aku nggak nyangka waktu itu
Gramedia Pekanbaru bakal seramai itu. Ada yang datang itu kurang lebih 300 orang, dan aku di ruang tunggu tuh udah gemetaran duluan. Aku mau apa ya sampai terus pimpinanku ngomong udah santai aja gak apa-apa gitu, nanti ada aku. Sampai aku tuh sempat dengan umur takut waktu itu baru umurku waktu itu 2016 itu berapa? 21. Oke. Banget. Banyak banget penulis, sebenarnya kita lebih kuat di literasi juga Bener loh, sebenarnya Pak. Sumatera Barat. Makanya aku kadang ngerasa apa ya, kita berasal dari Sumatera Barat tuh kaya banget. Kairil dari sana, Tan Malaka dari sana, Hatta dari sana, banyak apa ya, Hamka dari sana. Kalau misalnya di Pulau Jawa punya Pramudia di Blora, kita di Sumatera punya Buya Hamka. Tapi kenapa ya, apalagi kita sastra Melayu loh, sastra Melayu, dan itu ya lumayan tua. Tapi kenapa aku melihat sekarang itu ya gairah literasi di daerah kita malah kalah dengan daerah lain. Atau mungkin kita yang nggak tahu kali ya. Bener, atau mungkin kita nggak tahu gitu loh. Karena beberapa penulis, orang soalnya juga. Aku juga lihat ada beberapa anak-anak muda yang sudah bikin buku juga, tapi mungkin belum ketemu jalan mereka. Bener. Atau mungkin mereka tidak tahu bagaimana mengemasnya. Nah itu kan hal-hal yang sangat penting juga menjadi seorang penulis, harus tahu bagaimana mengemas, terus bagaimana mencari pasarnya. Nah, aku terbuka banget lah kalau misalnya ada kawan-kawan yang di Pariaman atau DM aja, di bawah gitu. Aku malah pengen banget misalnya ada orang yang dari Pariaman, adik-adikku yang bener-bener pengen punya naskah gitu Kak, dia pengen nembus penerbit nasional gitu, aku pengen banget bantuin dari dulu gitu. Gak hanya Pariaman berarti ya, Sumatera Barat. Pokoknya siapa aja yang punya buku tapi rasanya kenapa ini kesulitan gitu. Ya coba mungkin Genta nggak bisa bantu banyak, tapi bisa sharing pengalaman dulu. Benar banget. Gitu. Oke. Oke, karena aku rasa sudah selesai dulu kita untuk part pertamanya. Nanti aku akan main ke tempatku. Kita bakal bikin sesi kedua ya Kak ya. Nanti bagi ada yang mau nanya-nanya juga boleh. Boleh banget. Mungkin besok beberapa hari lagi ntar kita kumpulin pertanyaan dulu aja ya. Ya, baru kita bikin video Q&A-nya. Oke. Nah, closing statement dari Genta. Ya kalau misalnya dari aku apa ya, apapun hal yang kalian yakini, apapun yang menjadi target kalian dalam hidup gitu, apapun yang kalian inginkan ya perjuangin gitu lah, meskipun dengan cara apapun ya, jalan yang baik maksudnya gitu. Ya jangan pernah berhenti bermimpi, karena apa ya aku percaya banget sama kekuatan itu Kak, karena dari dulu aku benar-benar punya banyak impian, aku punya banyak ambisi, dan apa ya, aku bersemangat untuk menjalani hidup gara-gara itu, gara-gara mimpi tadi, gara-gara keinginan tadi yang bikin aku tetap semangat gitu. Intinya jaga stabilitas aja sih antara apa ya, sekarang zamannya media sosial, jaga stabilitas antara dunia nyata dengan dunia maya. Karena seindah apapun dunia maya ya, orang-orang berada di realitas kita lah yang nantinya bakal nanti kita ke liang lahat, bakal ini datang ke acara religius gitu perpestaan kita. Nggak, kasih satu kalimat bocoran di buku yang akan tayang. Oh, di buku yang akan tayang itu aku yang akan diterbitkan tayang. Ada semi perjalanan sih sebenarnya bukunya gitu. Ada satu quote di sana tuh aku tulis seperti ini. Ya, tambahlah kalau ketika kamu dewasa nanti, tambahlah keluargamu di luar rumah. Karena setelah ibu dan ayah tiada, rumah itu hanya akan menjadi sengketa. Gak ada, rumah malah jadi hancur, rumahnya tinggal atau enggak warisan terakhir untuk dipertengkarkan dan segala macam. Jadi aku di buku kelima tuh lebih banyak bahas tentang aspek kekeluargaan dan pertemanan. Oke. Begitu, terima kasih telah hadir dan menonton kami sampai selesai di Kejalan Channel. Semoga kisah Genta bisa menginspirasi ada yang bisa diambil, yang positif diambil, yang negatif dibuang. Jauh. Ini tolong saya jangan dibully juga ya. Terima kasih dan bye-bye di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.